Usaha pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setelah berjuang dan melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan, akhirnya Xiao pun perlahan mulai mendapatkan kehidupannya kembali. Namun untuk meminimalisir kegagalan, Tang San sempat melepaskan seluruh cincin rohnya untuk diberikan kepada Xiao, dan tentu saja sesuai dengan peringatan dari bos Saisi, hal ini dapat menyebabkan Tang San terluka sangat parah, bahkan nyaris meninggal. Untung saja lagi-lagi berkat cahaya Dewa Laut yang membantu untuk menopang kekuatan rohnya, Tang San masih bisa selamat, yang mana kemudian diikuti dengan penyerapan 4 cincin rohnya kembali, karena pada dasarnya Xiao memang hanya memerlukan 5 cincin roh saja. Setelah berhasil hidup kembali, Xiao segera meraih tangan Tang San untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas pengorbanan gila yang telah Tang San berikan. Tang San pun mengatakan bahwa penderitaan ini sepadan dengan hasil yang didapatkan. Adegan berlanjut memperlihatkan Xiao yang menyalurkan kekuatan rohnya ke dalam tubuh Tang San untuk memulihkan luka-luka yang didapat dari proses kebangkitannya. Meski berhasil hidup kembali, Xiao masih menunjukkan kesedihannya atas kehilangan 2 sahabat baiknya. Untuk menenangkannya, Tang San menyampaikan bahwa kini harapan dari Daming dan Erming telah tercapai, juga merupakan harapan yang selama ini ingin ia wujudkan, yaitu menghidupkan kembali Xiao seutuhnya. Di tengah kesedihannya, Tang Hao menghampiri dan mengatakan kalau Daming dan Erming pasti tidak akan pernah menyesali pilihan mereka sendiri. Justru air mata Xiao yang akan membuat 2 sahabatnya tersebut menjadi sedih jika mereka melihatnya. Akan lebih baik hormati yang sudah meninggal dan hargai orang yang ada di hadapannya untuk memulai kehidupan yang baru. Tang San kembali menyatakan perasaannya kepada Xiao dan melamarnya untuk pernikahan sesuai janjinya, yang mana Tang San dulu mengatakan akan menikahi Xiao ketika Xiao sudah kembali hidup seutuhnya. Ia berjanji bahwa ia pasti akan memberinya pesta pernikahan yang besar agar seluruh penjuru dunia mengetahui kalau Xiao adalah istrinya. Bagi Tang San, kebahagiaan Xiao adalah kebahagiaan terbesar di dalam hidupnya. Maka dari itu ia akan selalu mencintainya untuk selama-lamanya. Meski dunia telah berubah, namun mereka tetap tidak akan pernah terpisahkan. Malam yang indah ditutup dengan ciuman cinta mereka berdua, berganti dengan hari baru yang ditandai dengan terbitnya fajar di ufuk timur. Diperlihatkan Tang San yang sedang berkultivasi untuk memulihkan diri dan membuat kekuatan rohnya kembali stabil. Tang Hao meyakinkan Xiao yang terlihat begitu cemas bahwa Tang San pasti akan baik-baik saja, mengingat tubuhnya yang sangat kuat sehingga akan pulih setelah beristirahat sebentar. Sementara itu dalam kultivasinya, Tang San dapat merasakan kalau tulang dan syarafnya tidak terluka, namun kekuatan pikirannya lah yang telah menjadi sangat kacau. Beruntung ada kekuatan dari cahaya Dewa Laut yang dapat ia manfaatkan untuk menstabilkannya kembali. Sedangkan untuk memperbaiki kekuatan roh yang telah rusak, ia bisa menggunakan metode kultivasi dari Sekte Tang di kehidupan masa lalunya yang disebut teknik Swantian. Setelah kultivasi selesai, Tang San pun meyakinkan kalau dirinya sudah baik-baik saja, 91. Karena ternyata lepasnya 5 cincin roh tidak mempengaruhi level, melainkan hanya teknik roh dari 5 cincin roh tersebut saja yang kini telah menghilang. Seperti teknik jaring rumput laba-laba yang merupakan teknik dari cincin roh ketiga, ataupun teknik kadang rumput biru perak dari teknik cincin roh keempat. Lagi pula, walaupun roh pelindung rumput biru peraknya kini telah melemah akibat kehilangan banyak teknik, tetapi hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kekuatan dari roh pelindung satunya, yaitu Palu Hao Tian. Selain itu, asalkan ia bisa segera mendapatkan 5 cincin roh baru dari jenis siluman roh yang sama dengan cincin-cincin sebelumnya, maka seharusnya ia juga akan kembali mendapatkan teknik rohnya yang hilang. Untuk mempercepat pemulihan, Tang San pun berniat untuk segera berburu siluman roh yang berada tidak jauh dari tempat ini, ditemani oleh Xiao yang meyakinkan Tang Hao kalau mereka berdua pasti akan baik-baik saja. Bagi Tang San sebenarnya hal ini cukup aneh, karena sebagai seorang mantan siluman roh, jelas Xiao tidak akan menyukai siluman roh lain dibunuh. Namun kali ini justru Xiao lah yang terlihat begitu bersemangat, dan tentu saja hal itu demi dapat segera memulihkan kondisi tubuh Tang San. Menyadari hal itu, Tang San pun berjanji kepada Xiao bahwa ia hanya akan berburu siluman roh jahat yang memiliki nafsu membunuh tinggi. Singkat cerita, mereka berdua telah memasuki kawasan hutan siluman roh. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan, di sini Tang San akan berusaha mencari siluman roh yang sejenis dengan cincin roh sebelumnya agar teknik-teknik rohnya yang hilang dapat kembali digunakan. Ketika dalam perjalanan, Tang San sempat menanyakan berapa level kekuatan roh Xiao saat ini. Xiao pun menjawab bahwa ia sudah berada di level 70-an, yang mana hal ini berarti Xiao sudah memasuki fase dewasa, sehingga untuk bisa mendapatkan cincin roh haruslah dengan cara membunuh siluman roh seperti yang dilakukan oleh para manusia. Tang San menyarankan agar Xiao mencari siluman roh berusia maksimal 60.000 tahun, karena jika